Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik mahasiswa semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi atau siang hari ini saya bisa memberikan perkuliahan melalui video asinkron, ya, yang mana di pertemuan ke-7 kemarin kalian sudah membuat rangkuman tentang cyclic redundance check, dan di pertemuan ke-9 ini kalian juga sudah saya lampirkan PowerPoint, ya, penjelasan tentang cyclic redundance check. Dan melalui video ini akan saya ajarkan bagaimana cara menghitung CRC, ya, terutama CRC 8, ya, yang paling simple, yang paling sederhana. CRC 8 ini ukurannya hanya 8 bit, ya, hanya 8 bit. Ada juga CRC 16 bit, 32 bit atau yang lainnya, ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan kita akan coba yang CRC 8. Nah, untuk menghitung CRC 8 kita bisa mengambil rujukan dari crccalc.com, ya. Nah, ini kalau kalian membuka link ini, maka kalian akan mendapatkan kalkulator online, ya, untuk menghitung nilai atau menentukan nilai CRC, ya. Tampilannya seperti ini. Di sini ada input stringnya, ya, input string atau input byte streamnya, ya. Ya, ini kalian bisa sesuaikan apakah inputnya itu ASCII ataupun hexa, dan outputnya mau dalam hexa, dalam desimal, dalam oktal, dalam biner, ya. Ini bisa kalian pilih. Dan tipe CRC-nya, apakah CRC 8, apakah CRC 16, apakah CRC 32 atau MD5, SHA1, SHA256. Nah, di CRC 8 sendiri ini banyak macamnya, ya. Ada CRC 8, ada CRC 8 untuk CDMA 2000, ada untuk CRC 8 DARC dan sebagainya, ya. Nanti ketika kita pilih dan menyesuaikan, ya, ini di sebelah sini ini adalah hasilnya, ya. Kemudian nilai ceknya, dan ini nilai pembagi atau nilai polinomialnya, ya. Terus di sini ini adalah nilai inisialisasinya, ya. Di awal ketika initnya ini tidak 0x00, contohnya 0xFF seperti ini, maka nilai awal atau byte streamnya itu wajib di-XOR-kan dengan nilai init ini. Terus ada refin atau reflection input, ya, artinya inputnya nanti dibalik, ya. Kalau false artinya tidak, ya. Kalau true baru dibalik. Ada juga reflection output, ya. Kalau false artinya tidak perlu dibalik, kalau true artinya harus dibalik. Dan juga ada XOR output, ya. Kalau isinya 00, ya, ini berarti tidak perlu di XOR-kan hasil akhirnya nanti. Kalau bernilai lain berarti harus di XOR-kan dengan nilai yang ada di sini, gitu. Ini sedikit penjelasan yang ada di crccalc.com, ya, kalau sebagai rujukan kita nantinya, ya, untuk menghitung apakah benar atau salah kita menghitungnya, ya. Oke, ini nilai polinya, ya. Karena kita akan menghitung CRC 8, maka nilai poli yang kita gunakan adalah ini 0x07, ya. Jadi perlu diingat-ingat. Nilai polinya adalah 0x07. Nah, contoh saya punya pesan 0x7D dan 0x4 atau 7D-E4 seperti itu pesannya. 7D-E4. Ya, tentukan nilai CRC 8 dari pesan 7D-E4, ya. Dimana kalau kita menggunakan CRC 8, polinya adalah 0x07, ya. Dalam binary 0x07 itu bisa dituliskan seperti ini, 0000
0111 ya, binernya seperti itu. Sedangkan pesannya ya, karena ada 4 digit ya, 7D-E4 ya, maka kita pisahkan dulu. 0x7D adalah binerinya adalah 0111 1101. Sedangkan E4 itu 1110 0100 ya. Ini untuk 7D E4. Nah, bagaimana langkahnya? Ya, ini seperti porogapet, tapi kita tidak perlu menuliskan hasil di atasnya ya, tidak perlu. Walaupun boleh-boleh saja ya, kalau dapat 1 ya 1, dapat 0 ya 0 gitu ya. Gitu. Tapi kita tidak perlu menuliskannya. Kita langsung skip aja. Nanti kalau kita tuliskan di sini terlalu panjang langkahnya. Karena ini saja yang sudah saya potong, nanti juga sudah panjang. Ya, jadi yang tadi polinomialnya itu 07 ya, kita tuliskan di sini, kita tambahkan carry ya, agar jumlahnya itu menjadi 9 ya, jadi 9 bit seperti ini. Jadi tambahkan carry 1 jadi 10000111 dan nilai 7D-E4 ya, ini 7D-E4 kita tuliskan binarinya di sini ya, ini 7D, yang ini E4. Nah, karena CRC8 di belakang pesan wajib kita tambahkan 8 bit 0 ya, atau nolnya diberi 0 sebanyak 8 buah di belakangnya ya. Setelah seperti ini baru kita lakukan ya, yang ini nilai ini dipindahkan ke sini seperti pembagian biasa dengan menggunakan porogapet ya. Jadi yang ini dipindahkan ke sini, mulainya dari depan ya, 10000111 ya. Ini nilai polinomialnya untuk membagi ini, tapi bukan dengan pembagian ya, tapi menggunakan XOR ya. Dimana XOR ini ya, kita lihat ke tabel sini ya. Ya, jika nilainya sama ya, maka hasilnya adalah salah ya. Jika A 0 B 0 maka hasilnya adalah 0. Jika A1 B1 maka hasilnya adalah 0. Namun jika A dan B ini berbeda maka hasilnya adalah benar atau 1 ya. Jika A0 B1 nilainya 1, jika A1 B0 nilainya 1. Nah, setelah nilai polinomialnya ini kita pindahkan ke sini, kita lakukan XOR dan hasilnya adalah ini ya. 0 1 hasilnya 1, 1 0 hasilnya 1, 1 0 hasilnya 1, 1 0 hasilnya 1, 1 0 hasilnya 1 ya. 1 0 hasilnya 1, 0 1 ya karena masih beda ya, hasilnya 1, 1 1 karena sama hasilnya 0, 1 1 sama hasilnya 0. Nah, setelah didapatkan nilai ini ya, kemudian kita turunkan lagi yang ini ya. Kemana? Ke ini, karena yang depan ini masih 1 ya. Mulainya dari sini karena yang ini masih 1. Kita pindahkan ke sini 10000111. Kita XOR kan kembali ya. Kembar 0 beda 1 beda 1 beda 1 beda 1 beda 1, kembar 0 beda 1 beda 1, seperti itu ya. Nah, kalau sudah begitu kita lanjut ya. Nah, karena di sini 0 ya, di sini sudah 0, maka nanti bilangan ini hanya akan sebanyak 8, sedangkan pembaginya ada 9. Makanya yang ini kita turunkan ya. Satu yang ini kita turunkan ke sini biar sama jumlahnya ya, 9. Ya, kita turunkan ke sini ya, karena ini wajib mulai dari yang satunya gitu. 10000111 dan dieksorkan kembali, hasilnya adalah 01110000. Nah, karena di sini 0 lagi, maka kita wajib menurunkan 1 lagi ke sini ya. Yang ini kita turunkan set gitu. Nah, sehingga yang ini mulainya bukan dari sini tapi dari sini ya. Seperti ini ya. Ini kita XOR kan ya. Nah, kalau sudah
kita terus gitu ya. Karena ini hasilnya 0, ini turun dari sini. Turun 0. Nah, ya. Ya, 0 turun. Terus kita turunkan ini ke sana. Ini turun. Ya. Gitu ya. Terus bersambung ya, nilainya ini terakhir adalah 1100 10 10 ya. Kita teruskan di sini karena nggak muat ya layarnya. Kita teruskan di sini 1100 10 110. Ini turun dari sini ya, karena depannya masih 1 ya. Yang ini masuk ke sini 10 0 0 0 1 ya. Kita XOR-kan lagi ya. 0 ini 1 0 0 1 0 0 0 1 ya, karena masih 8, ini hanya 8, kita turunkan 1 ya. Kemudian ini ke bawahnya lagi 1 0 0 0 0 1 1 1 ya. Nah, yang ini menarik ini ya, karena yang ini dieksporkan, yang ini 1 sama 1 ya, kembar 0, ini kembar 0, ini kembar 0 ya. Yang ini 1, yang ini 1 0 ya, beda ya, hasilnya 1 kembar 0 kembar 0, beda 1 kembar 0 kembar 0 ya. Nah, angka satunya mulai dari yang keempat ini ya, sehingga nilai polinomialnya kita tuliskan dari sini juga. Nah, karena di depannya itu ada 3 digit, kita langsung saja turunkan 3 digit ya. Kita langsung turunkan 3 digit sehingga nilai polinomialnya ini jumlah bitnya sama ya. Seperti itu, kita XOR-kan lagi ya, sehingga hasilnya adalah 0 0 0 1 0 0 1 1 1. Nah, ini juga di depannya nolnya ada 3, jadi kita turunkan juga nolnya, yang nilai yang ini sebanyak 3 digit ya. Nah, kalau ini 3 digit, maka mulai untuk yang polinomialnya dari mulai angka 1 ya, seperti ini. Nah, nanti didapatkan ya, ternyata sama masih 3 digit, kita turunkan lagi 3 digit. Nah, ini yang lumayan membuat menjadi lebih sederhana ya, ketimbang kalau depannya masih 1 ya. Kalau depannya masih 1 ya berarti mengurut dari ini lagi ya. Kalau ini hasilnya dieksorkan, ternyata yang paling depan atau MSB nya itu 1 ya, berarti urutnya dari MSB ya. Tapi kalau nilai ini semakin ke belakang ya, berarti semakin banyak bilangan yang bisa kita turunkan ya. Ini 1 ya, kembar 0 0 0 ya. Seperti itu terus ya sampai habis ya. Kalau sudah habis, nah ini kita baru catat atau kita kembalikan menjadi bilangan heksa ya, dimana 0 1 1 1 1 1 0 0 1 adalah F9 ya. Jadi nilai CRC nya CRC 8 nya adalah F9.